Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu tersebar kabar ada seorang anak kiai yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap santri-santrinya. Dan kasus ini sebetulnya sudah diungkap dan dilaporkan sejak tahun 2019. Namun kejadiannya tahun 2017. Nah, yang menarik perhatian adalah meski kasus ini telah lama terjadi dan penyidikan dimulai tahun 2019, kasus ini baru selesai di tahun ini, yakni di tahun 2022, tepatnya pada hari Kamis atau hari Rabu kemarin, sekitar tanggal 7 Juli tahun 2002. Nah, kenapa dengan demikian? Jadi kalau kita lihat ada beberapa hal yang menurut hemat saya kenapa pelaku susah ditangkap. Yang pertama adalah pelaku merupakan putra dari kiai yang memiliki jamaah yang lumayan banyak. Sehingga dalam kaitan ini, saat pelaku akan ditangkap, beberapa jamaah daripada ayah pelaku ini melakukan demonstrasi beberapa kali untuk kemudian isi demonstrasi tersebut itu berisikan penolakan untuk penangkapan pelaku ini. Nah, tentunya dalam kaitan ini penegak hukum sebagaimana kita ketahui polisi ini tidak bisa menangkap begitu saja karena pertimbangan beberapa jamaah yang melakukan demonstrasi dan menolak penangkapan pelaku ini. Nah, tentunya terkait tentang itu sebetulnya hukum itu tidak melihat banyak atau tidaknya yang menolak pelaku akan ditangkap, tetapi dalam pada saat itu tentunya pertimbangan dari penegak hukum adalah terkait tentang belum cukupnya alat bukti. Pada saat itu, beberapa korban ini kemudian dijadikan saksi dan kemudian diperiksa untuk kemudian menguatkan bahwa pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan tindak pidana pencabulan tersebut. Barulah kemudian 6 bulan kemarin dilakukan upaya penangkapan, akan tetapi si pelaku masih bisa melarikan diri, dan bahkan menurut berita sopir dari pelaku yang notabene membawa pelaku itu menabrak salah satu polisi yang menghadang mobil itu. Jadi ini yang kemudian menguatkan bahwa pelaku ini adalah orang yang betul-betul melakukan tindak pidana tersebut. Yang kedua adalah kenapa pelaku kemudian susah untuk ditangkap. Dalam kaitan ini, sebagaimana yang kita tahu, hari Kamis atau hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2002 itu dilakukan upaya, tapi di situ juga masih saja masyarakat atau jamaah dari ayahnya ini menolak untuk ditangkapnya si pelaku. Sehingga selain itu juga ada dugaan kuat
ayah daripada pelaku bahwa hal ini adalah fitnah, yang itu kemudian menjadikan polisi susah untuk menangkap pelaku ini. Tetapi dilakukan upaya yang begitu intens dengan penangkapan yang dilakukan oleh polisi pada malam hari itu, aku bisa tertangkap. Nah, dari peristiwa ini tentunya kita dapat mengambil hikmah bahwa kejahatan itu jika berhadapan atau bersamaan dengan agama, maka kejahatan itu susah diungkap. Kenapa saya katakan bahwa kejahatan itu tertutupi oleh agama? Dalam kaitan ini, pelaku merupakan putra kiai, yang kiai tersebut tidak meyakini adanya upaya yang dilakukan oleh putranya dalam kaitan ini pencabulan. Ini yang menyebabkan kiai selalu mengatakan ini bukan bagian daripada urusan polisi karena ini adalah fitnah. Nah, ketika sudah semacam itu, maka para jamaah dari kiai tersebut menganggap adalah hal itu fitnah. Ini yang kemudian susah sekali untuk diungkap oleh polisi dan susah sekali menangkap seorang Mas Behi. Nah, terkait tentang bahwa kejahatan itu dicampur dengan agama, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang notabene dicampur dengan agama dan seolah-olah penegak hukum harus berhadapan dengan agama. Padahal kita tahu dalam ajaran agama Islam pun antara yang batil dan yang hak itu jelas. Yang batil katakan batil, yang hak katakan hak. Itu agama mengajarkan semacam itu. Nah, dalam kaitan ini sering sekali agama menjadi salah satu benteng dari kejahatan. Bukan hanya pencabulan, tapi juga investasi bodong berbackgroundkan atau berlandaskan agama. Begitu juga nirlabah yang berlandaskan agama, yang justru itu adalah penipuan-penipuan atau memperkaya diri sendiri. Setidaknya ACT, kemudian lembaga-lembaga travel tour, haji dan lain sebagainya, begitu juga umroh, ini juga sudah melakukan satu penipuan-penipuan atas dasar atau berlandaskan agama. Nah, hal tersebut tetap akan menjadi salah meskipun embel-embelnya, casingnya adalah agama. Mari kita dukung penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap mereka yang bersalah dan melabelkan dirinya atas nama agama. Masyarakat harus tahu bahwa sekarang kejahatan-kejahatan dilakukan atas nama agama ini lebih bahaya. Dan tentunya masyarakat juga selain harus tahu, dia harus hati-hati dan cermat dalam memilah dan memilih kabar terhadap upaya-upaya kejahatan atas nama agama. Ini untuk kebaikan kita semua, untuk negara kita dan untuk agama yang kita cintai. Mungkin itu yang perlu kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.